pohon itu akan berbuah. Tes 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 tes. Tak bisa jauh. Tapi kalau bukan musimnya, maka pohon itu tidak akan tampak buahnya. Ya. Musim buah. Jadi buah di dunia itu tergantung musimnya. Kalau bukan musimnya maka tidak ada, tidak tampak, tidak berbuah. Tapi kalau di sorga tidak ada musiman, ya, tidak ada musiman. Pohon yang ada di sorga itu selalu berbuah, tidak ada musimnya, selalu berbuah. Nah, ini yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, innar rajul, sesungguhnya manusia, bukan laki-laki saja tetapi juga termasuk juga perempuan. Yang dimaksud ar-rajul adalah al-insan. Sesungguhnya manusia artinya penduduk sorga, kelak di sorga, idza naza'a thamratan minal jannah, ketika ia mengambil satu buah dari pohon yang ada di sorga, dia mengambil satu pohon, satu buah misal, minal jannah, dari pohon yang ada di sorga, adat makanaha ukhra, maka Allah ganti buah yang sudah diambil itu dengan buah yang lain. Jadi tidak ada habisnya. Diambil satu, ya tawallad, sebelum buah yang dia ambil sampai ke mulutnya, di tempat itu sudah Allah ganti dengan buah yang lain. Dan begitu seterusnya. Ketika diambil satu, maka lahirlah buah yang lain. Yatawallad minas syajarah mithluha halan, seketika. Tidak nunggu besok, tidak nunggu musimnya, bahkan sebelum buah yang diambil itu sampai ke mulutnya untuk dimakan, di tempat itu sudah tergantikan buah yang lain. Sudah tergantikan buah yang lain. Terus berbuah lagi. Setiap diambil berganti buah lagi. Diambil berganti buah lagi. Maka pohon sorga itu tidak pernah kosong dari buah, selalu berbuah kapanpun, tidak ada musimnya, tidak ada musimnya. Kenapa Allah buat seperti itu? Karena pohon itu dia tampak indah ketika ada buahnya. Maka buah itu dikatakan menghiasi pohon. Jadi yang menghiasi pohon itu adalah buah, menjadi zinah. Jadi buah itu zinah lil asjar. Buah itu seperti penghias daripada pohon-pohon. Pohon kalau nggak ada buahnya itu seperti orang tidak memakai perhiasan, tidak indah. Bisa pohon itu indah dengan daunnya yang warna-warni, tapi kalau tidak ada buahnya maka tidak terlalu indah, tidak terlalu indah. Maka keindahan pohon itu terletak pada buahnya. Karena sorga itu adalah tempat yang indah, maka Allah buat taman dan pohon-pohon yang ada di sorga itu selalu berbuah. Bahkan ketika setiap diambil, tempatnya itu berganti dengan buah yang lain seketika, halan. Supaya apa? Supaya di sorga itu tidak ada kesenjangan waktu, tidak ada keindahan sedetik dan sesaat pun di dalam sorga.
Jadi setiap saat selalu indah, bahkan pohonnya selalu indah, sungai-sungainya, istananya, ya. Allah tidak membiarkan di dalam sorga itu sesaat atau bahkan sedetik sepi daripada keindahan. Maka setiap buah dari pohon-pohon sorga itu diambil, Allah mengganti dengan buah yang lain. Makanya tidak ada di sorga itu pohon yang tidak berbuah, tidak ada. Semuanya berbuah. Karena letak keindahan pohon itu adalah pada buahnya. Dan sorga adalah tempat yang paling indah, tempat kenikmatan. Idza naza'a thamratan minal jannah adat makanaha ukhra. Dan rasa dari setiap buah dari pohon-pohon sorga itu rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Mangga rasanya bisa tidak seperti rasa buah mangga, ya. Dan semangka rasanya tidak seperti semangka, berbeda antara satu buah dengan buah yang lain. Setiap diambil rasanya berbeda, dan setiap tempat dari buah itu Allah ganti dengan buah yang lain. Innar rajul idza naza'a thamratan minal jannah adat makanaha. Ini satu gambaran bagaimana keindahan yang ada di dalam sorga. Maka sorga tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Pohonnya, buahnya, rasanya, istananya, lautannya, susu, airnya. Sorga adalah tempat kenikmatan. Maka orang yang sholat di sorga itu bukan karena kewajiban. Para penduduk sorga tetap beribadah kepada Allah, tetap sholat, zikir. Tapi zikir mereka bukan karena kewajiban. Beda dengan kita yang ada di dunia, sholat wajib, puasa wajib. Ahli sorga, bahkan ahli kubur sekalipun, mereka sholat litana'um, untuk apa? Untuk bernikmat-nikmat dengan ibadahnya. Jadi nikmat, jadi ibadah itu nikmat, lazzatul ibadah. Jadi orang beribadah itu lazzah, kenikmatan ibadah. Maka orang yang sudah meninggal dunia, mereka di barzakh tetap beribadah, tetap sholat. Bahkan di malam Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Nabi Musa wa huwa yusalli fi qabrih, salat di kuburnya, padahal bukan kewajiban. Maka dikubur salat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innar rajula idza nadhara ila imra'atihi, sak temene wong lanang iku idza nadhara dalam nalekane ningali sapa rajul, ningali sapa rajul ila imra'atihi maring imra'ah di sini ada dua. Satu zaujatihi, istrinya. Yang kedua sariyah atau budak perempuannya. Ya, jadi perempuan itu bisa dimiliki atau bisa halal dengan dua cara. Satu bitariqin nikah, dengan cara dinikahi. Yang kedua bitariqil milki, dengan cara dimiliki kalau perempuan itu adalah seorang budak, budak perempuan. Bitariqil milki, dibeli maka halal, tidak perlu dinikahi.
Tapi sekarang hanya dengan satu jalan, yaitu bitariqin nikah, dengan cara nikah. Karena perbudakan di dalam Islam itu sudah tidak ada, sehingga perempuan halal dengan satu cara, yaitu bitariqil an-nikah, bukan bitariqil milki. Ila mar'atihi, kepada perempuannya, istri atau sariyah. Wa nadharat ilaihi nadharallahu ta'ala ilaihi ma nadharatar rahmah. Nadharah maka ningali sapa Allah Ta'ala ilaihi ma maring rajul wa imraatihi nadharata rahmatin, kalawan pandangan rahmah. Fa idza akhadha maka indal melikani nyekel sapa rajul, neku nyekel sapa rajul, nyekel bani nyekel cameture ya, cengkel cameture mate. Fa idza akhadha maka melikani nyekel sapa rajul bi kaffiha kalaban, atau ing epe imraah pak tepak tanah, tasaqatat maka rontok dzunubuhuma apa dosane rajul wa mar'atihi min khilali asabi'ihima, saking sela-selane pira-pira drijine rajul lan imra'ah. Nah, ini pahala menikah, makanya dikatakan orang yang belum menikah miskin rajul laisa lahu imra'ah. Miskin laki-laki yang tidak punya perempuan atau belum menikah. Sebaliknya miskinah imra'ah laisa laha rajul, perempuan yang belum punya suami. Miskin apa? Miskin pahala. Ya, miskin pahala. Makanya hadis ini menggambarkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Innar rajul idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihi ma nadharata rahmah. Sesungguhnya seorang laki-laki ataupun suami, ketika seorang suami melihat istrinya, wa nadharat ilaihi, dan istri melihat suaminya, melihat dengan apa? Dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan syukur, dengan pandangan apa? Nadhara ilaiha syakiran lillahi ta'ala. Ketika memandang pasangannya, dia memandang dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah menyelamatkan daripada maksiat dan zina. Au ta'ti biwaladin yadhkurullah ta'ala, atau dia punya harapan ketika memandang kekasihnya, dia punya harapan ingin punya keturunan yang baik, yang salih-salihah. Nadharallahu ilaihima, maka sebab pandangan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, nadharallahu ilaihima nadhrata rahmah, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang, mendapat pandangan Allah, pandangan rahmah. Fa idza akhadha bi kaffiha tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Itu ketika memandang. Ketika sudah mulai memegang, akhadha bi kaffiha, ketika seorang suami sudah mulai memegang istrinya, tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima, maka dosa keduanya suami dan istri itu berjatuhan dari sela-sela jari jemari suami dan istri. Rontok akekeran tentu area as-saghair lal kabair, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Akhadha bikaffiha tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima.
khilal al-furjah baina syai'aini. Jadi dari sela-sela jari jemari suami dan istri. Fajasu khilalat diyar. Khilal. Jadi ketika suami memegang telapak tangan istri, maka dosa keduanya itu berjatuhan dari sela-sela jemarinya. Artinya apa? Kinayah la yufariku kaffaha illa waqat syamalat dunubuhuma. Ketika seorang suami memegang telapak tangan istri, sebelum dilepas, dosa-dosanya itu berjatuhan dari sela-sela jari jemari suami dan istri. Artinya kita apesa dosa-dosan gelek legeger kabeh. Wal murad as-saghair lal kabair. Saya maksud adalah dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam.